siap gitu. Karena itu biasanya pasti menentukan kita. Begitu kita merasa kita akan lihat referensi, walaupun kita udah baca, biasanya udah takes time atau mungkin wasting time, ya. Tapi apapun itulah konteksnya dalam ujian kan sebenarnya demikian pula nanti dalam kehidupan kita, di dalam bekerja, di dalam kehidupan kita menjalani hidup ya. Kalau ilmu hidup begitu katanya. Dan ada sesuatu yang kita anggap akan mudah gitu, open books, dan memang ternyata sulit gitu ya. Demikian pula kita anggap sulit, kadang-kadang close book ya, mudah gitu ya. Tapi yakinlah satu hal gitu ya, kan masing-masing dosen melakukan koreksi sendiri ya, tidak dilakukan oleh mesin istilahnya kan. Pasti saya ada pertimbangan dalam hal koreksi dari kelas 530 belum, 529 ini, ya, tapi dari 529 yang udah kita lakukan, sepertinya sih baik-baik aja ya gitu ya. Ya artinya menyambung lah gitu ya. Jangan pernah berharap bahwa apa yang saya sampaikan itu akan ada di ujian ya. Terlalu mudah, tidak challenging ya gitu ya. Jadi ya bersiaplah untuk membuka wawasan kalian. Tapi kan semua dalam konteks RPS yang ada gitu ya. Semestinya kan gitu ya. Ya. Hari ini mungkin saya tidak akan bahas tidak akan bahas terlalu detail, hanya screening saja ya mengenai soal ujian kita ya. Saya kira kalian juga mungkin sudah tahu juga ya. Ada dua ya, esai sama kasus ya kalau tidak salah, betul ya, gitu ya. Yang susah di esainya apa di kasusnya? Mas Pandu deh jawabnya. Oh, kasusnya yang agak ngeblank ya gitu ya. Apa yang susah yang mana, Duk? Hah? Iya ya kan, memang cuma dua kan dia bisa flowchart. Yang mananya nyari yang salahnya apa? Apanya? Kan kalau pertanyaan kan jelas tuh ya, dari yang di FD kan cuma suruh identifikasi ya secara komprehensif ya oke lah ya kan. Ya dukung dengan argumen kita, dengan bukti kan, itu kan tunjukkan kesalahan apa yang mana yang kamu ini. Kesalahan harusnya gampang dong, ya kan? Terutama yang flowchart kan paling juga salah notasinya gitu ya, lambang-lambangnya kan gitu ya. Nah, tapi ya sudahlah kan, sudah juga kan ya, sudah juga yang kalian itu sudah kalian kerjakan dan nggak bisa diapain lagi toh ya. Ada jawaban yang dibuat oleh kami para dosen ya kan. Kalau kalian maukah? Boleh. Boleh ya. Boleh. Buat apa? Buat menyadari kesalahan gitu. Kita move on kalau gitu. Nanti muter-muter di situ. Boleh lah ya. Mungkin nanti di kelas-kelas lain juga mungkin diberikan. Saya nggak tahu diberikan apa enggak. Nanti saya berikan lah ya sebagai bahan ini kalian. Sebenarnya ada semua di kita ya. Di dalam, sebentar, mana sih? Performance. Mana ya? Kok nggak muncul di saya? Ini sudah kelihatan, teman-teman? Coba. Apa yang susah? Ya, nanti saya kasih aja lah ya. Sebenarnya kita membuat panduan jawaban yang diharapkan, tapi pada akhirnya tidak ada jawaban yang mutlak benar gitu ya. Di dalam soal studi kasus nomor 1
ya kan? Ini kan proses produksi mesin, ya kan? Ya kalian tinggal aja. Nah ini kan kurang lebih begitulah jawaban dari kami para dosen ya. Kira-kira ada yang sama dengan kalian? Ada kali ya. Di sini kan harusnya ada proses manufacturing. Kalau dia kan perusahaan manufacturing ya, masa nggak ada proses manufacturing di situ doang kan di sini. Ya, ya nanti ada peletakan salah yang dari mulai levelnya, ya, terus ini, ya kan, ini kan theoretical banget, ya. Ya nanti saya kasih lah ya. Terus yang flowchart juga ada, ya. Tinggal nanti yang saya bilang tadi mungkin soal simbol, ya kan, harusnya kan simbol data kan seperti ini, belah ketupat, tapi ini apa nih? Segi apa, segi 5 atau apa, ya kan? Kayak misalnya slip order, masa harusnya satu harusnya kan 3 rangkap kan gitu kan? Ya paling tidak 3 rangkap lah. Terus kan adanya kan bukan di apa namanya, bukan di room service dong, ya kan? Pasti di resepsionis. Ya, jadi yang seperti itulah ya sebenarnya bukan sangat subjektif lah, sepanjang ada argumen dan ada masuk dalam flowing semacam dalam apa namanya dalam flowchart yang bisa dipertanggungjawabkan kan tidak sama juga ya, oke aja. Itulah saya kasih lah ya, gitu ya teman-teman ya. Nggak usah terlalu dipikirin lah sekarang, yang penting ke depan bukan. Oke teman-teman, ya kita masuk aja ke bahasan berikutnya. Saya khawatir ke depan ini semakin akhir tahun semakin waktunya sempit. Saya punya waktu, nggak moga-moga masih punya waktu. Ya. Sementara asdos dosen nggak punya juga gitu ya. Jadi saya mesti sendiri lah. Oke. Semester ini saya 3 kelas di PKN STAN, 3 kelas di UHAMKA malam-malam, jadi saya nggak punya waktu sama sekali gitu ya. Jadi saya cobalah ya. Oke, hari ini kita akan bicara apa? Ada yang tahu? Alvin, apa Vin hari ini Vin? Alvin kok langsung ngilang tuh gambarnya? Kabur. Wis tak batin iki. Zaki yang jantan berarti. Ayo, pejantan tangguh. Zaki. Apa Zaki? Hari ini apa Zaki? Kita bahasan kita. Sebentar Pak, lihat RPS dulu Pak. Aduh, udah lewat. Di RPS performance management Pak. Oh, berarti belum baca sama sekali dong ya kalau kamu baru buka sekarang ya? Iya. Ampun. Ya, benar siapa namanya? Amelia Effendi. Hari ini bahas itu? Sepertinya benar Pak, saya juga belum cek RPS. Sepertinya. Ada yang punya komentar tidak ada pakai sepertinya? Saya Pak. Siapa? Andi Ahmad terakhir Pak. Andi Ahmad. Ya Andi, gimana Mas Andi? Lebih ini ke ukuran kinerja Pak. Apa tuh? Ukuran kinerja perusahaan. Apa tuh? Apa ya kan itu mah ininya apa? Translate-nya dari manajemen performance. Apa yang kamu pahami? Nggak apa-apa Mas Andi ya, Andi Ahmad. Apa yang tahu juga nggak ada salah, nggak ada benar lah ya. Cuma saya catat gitu kan, oh Andi yang ngomong gitu kan. Oh siapa yang ngomong kan itu kan. Walaupun ngomong ya, silakan Mas Andi. Lebih kepada bagaimana itu ukuran kinerja merupakan dasar dari manajemen kinerja Pak. Terus dijelaskan apa tujuan dari ukuran kinerja, mengapa penting untuk proses bisnis dan sebagainya. Iya.
Iya, maksudnya apa? Itu kan apa ya, tujuan pembelajaran lah gitu ya. Yang kamu pahami apa sih? Nggak apa-apa mas, nggak ada salah, nggak ada benar mas. Pasti bener lah, udah baca lagi kan. Apa begitu kalian manajemen performance, apa sih dalam benak kalian tuh? Izin Pak mencobanya. Ya boleh, Zaki silakan. Mungkin nanti kita bakal lebih ngaitin sama aktivitas perusahaan dengan output perusahaan, kan itu bisa dari situ bisa ditentukan performa kinerja dari perusahaan itu gimana. Mungkin seperti itu Pak. Apakah melulu mengenai performance SDM-nya? Bisa jadi salah satunya bisa dari SDM, bisa dari output-nya juga Pak. Bisa dilihat dari output. Dalam konteks kita nanti sebenarnya ada dua hal yang akan dilihat dari sudut karyawannya. Manajemen performance ini apa sih manfaatnya bagi mereka dan tentu bagi perusahaan, ya kan? Nggak fair kalau kita kemudian ngomongin manajemen performance yang kita lihat adalah manfaat bagi perusahaannya saja. Tentu bagi karyawan pun harus ada manfaatnya gitulah. Oke, ada yang mau nambahin lagi satu kali lagi deh, sampai saya tahu nih sedalam apa saya harus menyampaikan ke kalian. Tapi harusnya sih ini kan materi yang sangat umum lah ya, tidak terlalu inilah. Apa kalian belum move on dari flowchart sama ini? Pandu katanya masih matanya ngedap-ngedip gitu ya. Masih menyesali jawaban Pandu gitu ya. Ya, Duk? Apa, Duk? Ya lah ya, kalau ini. Oke. 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 Udah semua tuh disampaikan sama Pandu tuh ya. Berarti boleh kita tutup kelas ini ya. Oke lah. Oke teman-teman semua, terima kasih ya Pandu, Zaki, Andi Ahmad ya. Tadi yang si siapa yang saya tanya pertama saya tanya itu siapa? Alvin. Tadi jawab nggak sih Alvin? Saya nggak dengar jawabannya. Ngilang sekarang Alvin nih. Halo Pak, maaf tadi saya keluar koneksinya. Oh iya. Masih siaran kamu jangan-jangan Alvin? Oh udah enggak Pak. Udah lama nggak siaran saya. Iya, oke. Nanti kapan-kapan kamu saya suruh siaran ya. Suruh host, jadi hostnya apa? Jadi host untuk podcastan sama beberapa bintang tamu kita. Mau kamu tak? Vin. Oh, Alvin hilang. Ya sudah. Nggak bisa dibecandain ya hari Senin gini ya, rupanya ya. Ya. Mohon maaf Pak. Oke, saya diputus pacar saya. Oke. Tapi diputus pacar ya berarti. Oke, teman-teman. Koneksi saya. Oh, koneksi ya. Clear Alvin, clear ya. Itulah keuntungan kita kuliah pakai ini ya, daring gini ya. Baik, teman-teman. Beberapa hal terkait dengan apa yang akan kita bahas harusnya kalian tahulah ya, tadi sudah betul bagaimana pengukurannya. Tapi intinya sebenarnya memang walaupun ini tidak semata-mata terkait dengan karyawan, tapi sebenarnya kalau bicara performa ukuran tentu yang paling bukan bisa diukur lah. Yang paling agak complicated adalah tentu masalah karyawan SDM ya kan. Ya, jadi
hampir rata-rata key performance indicator itu ya, KPI tadi istilahnya siapa Pandu, itu selalu dikaitkan dengan karyawan gitu ya. Karena ya tidak aneh, ya, pasti semua perusahaan kan pengen karyawannya itu ya punya kinerja dan performa yang maksimal ya. Ya tapi masalahnya kalau di Muslim itu sama dengan iman, naik dan turun gitu ya. Sama performa karyawan juga naik dan turun gitu ya. Lagi mood gitu kan, lagi nggak mood ya. Dan itu akan sangat ngefek banget terkait dengan perusahaan jasa. Ya, jasa itu kan kita kalau cemberutan gitu ya susah juga gitu ya. Kita jadi resepsionis gitu di depan, terus orangnya moody gitu ya. Ya repot gitu. Nah, itulah yang kemudian akan dilakukan oleh perusahaan menempatkan apa ya, right band in the right place gitu ya. Orang yang memang kemudian ya jangan taruh di situ gitu. Nah, itulah yang kemudian akan ada manajemen performa, salah satunya di situ ya. Jadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan dan menjaga performa kerja karyawan adalah menerapkan performa manajemen performance gitu ya. Manajemen kinerja, manajemen by performance, berdasarkan kinerja, bukan like and dislike gitu ya. Bukan good looking atau tidak good looking gitu ya. Tapi dalam beberapa perusahaan itu menjadi penting gitu ya, dalam beberapa industri perusahaan. Nah, oke lah. Jadi terkait dengan definisi tadi saya udah lihat, kalian udah tahu lah, udah bisa baca sendiri ya kan. Nanti di googlingnya tulis management performance sudah ketemu lah semua ya. Ya, jadi saya cuma ingin sampaikan di sini bahwa nanti di dalam prakteknya manajemen performance ini tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Teori-teori mengatakan, katakanlah tujuan dari performance management ini apa sih kan gitu. Dari mulai ada mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan karyawan, ya. Kemudian mengidentifikasikan hambatan-hambatan ya di dalam proses bisnis kan juga penting itu kan sebagai feedback nanti kan gitu. Nah, dalam hal SDM barangkali ini terkait dengan monitoring, coaching, ya. Terus kemudian meningkatkan sistem komunikasi, ya tentu yang dua arah ya antara manajer dan staff ya. Ya tadi supaya ada feedback tadi. Selain ada feedback juga terkait dengan transparansi, ya kan karyawan tahu kenapa saya dinilai bagus, oh karena saya memenuhi kriteria ini. Kenapa saya dinilai jelek karena saya tidak memenuhi kriteria ini gitu ya. Banyak hal-hal yang penting gitu. Di dalam pengalaman kita di DJP, ya kan transparansi ini bisa. Sekarang apalagi zaman milenial ya, kalian kan orang generasi milenial lah, kalian berani untuk speak up gitu ya. Ini bisa jadi sebuah pemilihan karyawan terbaik di bulan tersebut ya, employee of the month gitu ya, itu bisa jadi ajang yang sangat tidak terduga gitu ya, di mana pegawai protes gitu. Karena yang kita lakukan dianggap kita like and dislike gitu ya. Populer dan tidak populer gitu. Sebenarnya itu hal yang bias juga ya, bias juga gitu ya. Kenapa? Coba deh kalian pikirkan. Kalau kalian di kelas, ya di kelas saja di kelas. Itu dosen, walaupun kita dosen berusaha untuk tidak seperti itu, tapi suka tidak suka, ada aja perasaan seperti itu gitu ya. Begitu katakanlah tadi si Alvin misalnya, si Alvin itu dia selalu juara di kelasnya gitu ya. Maka begitu ujian dia salah pun dosen akan berpikir bahwa dia hanya sedang tidak perform gitu ya. Ya
ya memang dia sebenarnya bagus gitu, cuma mungkin lagi ada masalah kali dimaklumi gitu ya. Bahkan dalam menuliskan nilai pun dosen nanti akan berpikir untuk kasih nilai jelek gitu ya. Tapi kalau Zaki misalnya, sorry Zak ya, jadi contoh buruk kamu Zak. Zaki gitu ya, troublemaker gitu. Bahkan dia ujian bener pun gitu ya, mungkin dosen akan berpikirnya, wah ini pasti ngepek gitu. Wah ini mesti nyuruh orang lain ini kan gitu ya. Ya, joki kan jadi joki. Kalau sekarang kalian coba, kepikir nggak kalian bahwa kemarin di ujian UTS kalian bisa ngejokiin? Ya, nyari jokinya dosen gitu kan, jadi itu ya selesai ya. Tadi saya udah punya kunci jawabannya gitu ya. Maksud saya sama di karyawan pun, kalau dia karyawan itu karyawan yang bagus prestasinya ya, selalu punya penghargaan, dapat reward terus. Maka begitu dia jelek performanya, biasanya tanda petik pemakluman dari pihak manajer atau pihak atasannya gitu. Oh ya mungkin dia sedang banyak masalah. Oh mungkin dia sedang menurun performanya karena lihat sekarang corona ini kan sudah. Tadi seperti Pak Dwi bilang harus ada ukuran yang jelas. Harus ada transparansi gitu. Karena ini akan membuat motivasi atau demotivasi kepada karyawan gitu. Dan kita tentu perusahaan tidak menginginkan ya kan hal ini terjadi gitu ya. Ya, pada poinnya adalah bahwa sebenarnya tujuan dari manajemen performance atau performance manajemen kan sebenarnya kan baik gitu ya. Namun demikian pada pelaksanaannya kita harus bisa betul-betul melakukan pengukuran ini gitu ya. Dan yang paling penting kalau kita lihat salah satu tujuan performance manajemen adalah sebagai dia dasar untuk secara administratif untuk memberikan kompensasi kenaikan gaji, ya kan? Itu juga tujuan dari performance manajemen performance gitu. Ya, di kita sama grading pegawai sama-sama pelaksana, tapi gradingnya bisa berbeda. Dan satu grade ke grade yang lain itu selisihnya bisa lumayan, 1,5 juta gitu ya. Oleh karenanya orang akan bertanya, dan saya pernah ngalamin itu, kenapa Pak grading saya kok lebih rendah daripada grading si teman saya Pak? Kayaknya dia biasa aja deh Pak. Kan gitu. Nah ini harus dipikirkan gitu ya. Hal-hal seperti ini oleh seorang manajer, oleh manajemen perusahaan gitu. Kembali lagi kalau pengalaman saya melihatnya ya transparansi. Di DJP sendiri untuk penentuan grading seseorang ada ujian namanya. Ujian yang tidak terbantahkan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau bicara, mohon maaf banget ya. Seorang mahasiswa yang secara akademis dia bagus prestasinya, belum tentu dia pada saat kerja dia akan bagus performanya, akan bagus prestasinya. Saya mungkin pernah nyinggung juga di kelas ini gitu kan. Saya dulu waktu pertama kerja itu ketemu sama pimpinan yang lumayan benar-benar ini banget itu ya pragmatis banget gitu. Dia bilang, Mas pinter itu harus Mas, tapi yang paling penting ya pinter-pinter kan gitu yang saya pernah ceritakan. Pinter-pinter, ya iyalah. Pinter-pinter kapan harus ngomong, kapan nggak harus ngomong, ya kan? Kapan harus melakukan sesuatu, kapan tidak harus melakukan sesuatu. Dan itu matters banget di dalam pekerjaan. Bukan kita menjilat atau kita ABS ya asal Bapak senang atau asal bos senang, bukan. Tapi lebih kepada attitude seperti itu menjadi penting gitu ya. Saya juga pernah cerita karena saya punya teman juga motivator. Ya, seorang motivator kayaknya motivatornya juga lumayan terkenal juga di anak buahnya Tung Desam ya kan. Ongki Hoyanto namanya. Beliau sama juga. Pencapaian di predikat akademis yang bagus hanya dengan gestur saya gitu. Kok bisa seperti itu Pak? Iya. Gitu. Pada saat dosen, kalau sekarang kan mungkin ya kayak si Alvin tadi kan, begitu dia nggak siap dia langsung
bilang putus-putus gitu kan, videonya dimatiin atau apa gitu ya. Ya. Tapi kalau dalam head to head, face to face di kelas itu ngefek banget gitu ya. Rupanya dia cerita kalau dia kemudian kuliah, ya benar-benar dia benar-benar jadi bukan memperhatikan dosen secara tidak teralihkan gitu ya. Enggak lah, kadang-kadang senap juga gitu ya, dosennya senap juga kita ngeliatin terus gitu kan. Tapi dia bisa secara gestur, secara attitude, pada saat dosen menerangkan ke arah yang lain, mungkin dia bisa sedikit relax, kita tidak terlalu merhatiin ya. Tapi begitu dosennya ngelihat ke dia selalu menunjukkan sikap mencatat gitu. Entah apapun yang dicatatkan gitu kan. Pokoknya gestur dia mencatat di buku gitu kan, sambil ngangguk gitu kan. Nyatat sambil. Dosen tuh kalau melihat mahasiswa gitu, wah ini kayaknya merhatiin ini. Dicatat nih yang saya omongin nih kan gitu kan. Padahal kalau kita ngeliat catatannya wallahu alam gitu ya. Isinya opo ya, nggak ngerti gitu. Tapi di situ kemudian kita memahami dalam dunia kerja pun demikian gitu. Ya istilahnya kan ada yang apes gitu ya, pas saat keliling-keliling ke kubikelnya lagi buka Detikcom gitu kan. Ya wis gimana lagi gitu kan. Nah, maksud saya poinnya adalah semestinya pemahaman ini juga perlu diketahui oleh perusahaan. Tadi yang saya bilang tadi manfaatnya oleh perusahaan dan oleh karyawan. Kalau hanya untuk karyawan, perusahaan enggak, ya susah. Perusahaan kacamata kuda jadi akhirnya kan. Jadi akhirnya tujuan dari manajemen performa nggak dapat. Ya, kita untuk meningkatkan output, outcome, efektivitas, efisiensi, malah nggak dapat. Karena kita terdistorsi, ya kan, oleh sesuatu hal yang memang itu manusiawi banget. Gitu. Nah, tujuan pembelajaran manajemen performance adalah seperti itu, gitu ya. Tapi yakinlah bahwa kepura-puraan, ya ketidaknaturalan gitu kan, itu pasti tidak akan bertahan lama lah, gitu kan. Oleh karenanya perlu penilaian yang continue, berkelanjutan, ya kan. Itu perlu ada kuis gitu ya, tiba-tiba UTS, UAS gitu. Perlu ada tugas-tugas yang bisa kita lihat, ini orang ini cenderung mahasiswa ini memang performanya seperti itu, bagus gitu ya. Nah ini yang mungkin menjadi perhatian di seorang manajer di perusahaan. Ya, dan kemudian kalau udah bicara masalah periuk-nasi, perut, ya udah cilaka gitu. Yang tadi saya bilang adalah untuk penentuan keputusan administratif, ya seperti tadi kompensasi, kenaikan gaji, ya itu kan menjadi penting gitu ya. Penghargaan cuma dikasih sertifikat gitu kan, dibanding penghargaan yang sifatnya kenaikan grading, mungkin ya orang mungkin ya di zaman sekarang lebih baik dapat kenaikan grading gitu ya. Iya toh? Iyalah. Apalagi laki-laki yang ninggalin rumah sekian lama, itu istri ngefek banget itu ya. Jangan pernah ini ya, jangan pernah terheran-heran ya nanti kalian udah punya istri, kalian nggak kerja ya, kecuali si Zaki berjodoh dengan siapa ya, saya doain dengan siapa ya di sini yang udah kelihatan gambarnya ya. Mau nyebut Amel nanti Amel marah lagi ya, nyebut Erlinda nggak terima lagi nanti ya. Udah misalnya di kelas ini ada yang sama kamu gitu, mungkin agak nggak terlalu berat tuh Zak. Tapi kalau kamu dapat jodoh kamu nggak kerja gitu ya, itu perbedaan transfer 100.000 aja bisa jadi masalah gitu. Dan itu true story gitu ya. Jadi urusan perut pasti akan sangat ngefek sekali. Oleh karena orang chaos di dalam demo itu kan, kalau kalian baca demo, kalian demo nggak kemarin sih kayaknya nggak demo kan, omnibus law kan nggak demo dong ya. Itu benar-benar orang diperhatikan betul gitu kan, urusan perut itu nasi bungkus bertebaran karena itu penting gitu. Dari perut orang diperintahin bisa balelo gitu ya. Nah dalam hal itu pun, dalam hal di perusahaan pun demikian gitu ya. Jadi sekali lagi
tujuannya adalah salah satunya adalah bagaimana performance management itu diciptakan untuk menentukan tadi kompensasi kenaikan gaji. Berdasarkan apa? Berdasarkan kinerja tentunya. Dan yang terakhir, dengan tujuan manajemen performance adalah tadi development tadi, mengembangkan si karyawan, ya. Untuk apa? Ya untuk baik untuk perusahaan juga. Dia kita bekali. Kalau dia katakanlah terkait dengan communication skill-nya kurang bagus, dia ngomongnya kurang bagus gitu ya. Ya dia kita kursusin dia ke mungkin sekolah kepribadian kan, John Robert Power misalnya, ya kan, untuk bisa how to handle difficult customer misalnya, kan itu butuh ilmu itu, ya kan, butuh ilmu itu. Tidak semua orang bisa menghandle. Ya saya nggak tahu sih, beberapa waktu lalu ada video viral di kantor pajak di TPT, teman kita karyawan begitu datang WP-nya menyebalkan gitu, dilempar tuh stapler, ya kan. Jadi memang tujuan dari manajemen performance ini atau performance management ini adalah satunya untuk meningkatkan pengembangan diri karyawannya, kemajuan supaya karirnya bagus. Terimbas ya dengan bagusnya. Kemudian nanti juga di RPS kalian juga ada kan tahapan penting di performance management ya. Ya, sebenarnya ada 4 tahapan ya. Ada performance planning, ada ongoing feedback dan informal coaching ya. Nanti ada performance appraisal, penilaian performance, dan development planning yang tadi saya bilang, kembangin karyawan. Terus terakhir adalah ongoing feedback, ya, dan informal coaching. Ya ini di fase aksi ya, apa namanya, pelaksanaannya gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu deh ya. Performance planning, ya sama lah. Kita dalam hal melakukan apapun kita harus buat rencana kerja, kan gitu kan. Caranya piye? Kalau di karyawan, ya tadi seperti Pandu bilang, ya bikin KPI, Key Performance Indicator, ada bikin sasaran strategis, kalau di pajak ada juga. Ada standar, ada target, ya kan? Ya, mungkin kalau di perusahaan juga bisa menerapkan SMART, ya, specific, measurable, achievable, realistic, time oriented, ya tahulah, udah pernah belajar pastilah. Dan biasanya kalau bicara perencanaan kerja atau performance planning, itu biasanya top down ya, top down dari atas ke bawah. Nggak mungkin bottom up gitu ya, lucu dong gitu ya. Ya, bikin perencanaan dari bawah dulu, ya udah yang bawah bikinnya enak-enak gitu ya, yang gampang-gampang. Nah, makanya ya kan yang harus membuat rencana kerja apapun ya kan, itu biasanya seorang manajer atau CEO atau direktur, ya kan. Kemudian baru turunin ke rendah. Kemudian yang kedua terkait dengan tahapan di dalam performance management adalah melaksanakan rencana tersebut, ya kan. Apa kan gitu ya. Ini supaya kita supaya kita dapat juga feedback ya dari karyawan. Ya, jadi dibutuhkan pengawasan dalam pelaksanaan rencana kerja agar dapat memberikan feedback kepada karyawan. Ya, kalau kita cuma bikin rencana terus nggak ada pengawasan, ya kita nggak bisa ngasih feedback. Kamu udah benar, kamu belum benar, kamu udah setengah benar, kamu udah ngaco gitu ya. Ya nggak bisa. Dan bisa kita katakan itu kalau kita sudah atau ada pengawasan.
apa tugas dari pimpinan? Ya meluruskan, menyampaikan. Oleh karena pemahamannya kan tadi top down, ya kan? Ya harusnya kan kita ngerti yang bikin kok, gitu ya. Ya. Nah ini juga sama feedback yang kita berikan, komentar, masukan, ya kan? Itu menjadi penting bagi karyawan, ya dong. Memberikan motivasi ke dia, oh iya gue berarti diperhatiin ya sama pimpinan saya, gitu ya. Atau enggak sama sekali kan gitu kan cilaka juga. Jadi penting kiranya memberikan feedback ya. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada karyawan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar, tidak benar, atau di reward atau di punish mungkin kan gitu kan. Dan kalau bicara masalah reward dan punishment, utamanya punishment itu penting bagi yang bersangkutan maupun bagi karyawan sudah baik. Ya, itu nanti ada kaitannya dengan wajib pajak juga. Bagaimana di pajak itu diatur terkait dengan sanksi administrasi, ya kan? Kenapa? Supaya jangan ada moral hazard. Orang wajib pajak yang sudah baik, wajib pajak yang nggak baik, nggak patuh, lapornya nggak benar, itu didiemin, nggak disanksi. Maka bisa merembet penyakitnya ke wajib pajak yang udah benar. Ngapain saya benar, pajak benar. Toh juga dia nggak benar, juga nggak diapa-apain. Ya, ini toko emas, dua toko emas sama-sama, dempet-dempetan, size-nya sama, proses bisnisnya sama, tapi yang satu bayar pajaknya setahun 1 miliar, yang satu katakanlah 100 juta. Yang 100 juta didemin aja, nggak diapa-apain, nggak pernah diperiksa, nggak pernah disanksi, nggak pernah diapa. Sementara yang 1 miliar ini juga sama, nggak diapain juga. Akhirnya nanti bisa jadi yang 1 miliar ini bisa bayar pajaknya, jadi ngapain saya bayar 1 miliar? Bayar pajaknya 100 juta, nggak diapain juga toh. Sama-sama toko emas gitu. Nah ini sama, karyawan juga kalau nggak di feedback, nggak diberikan reward, punishment, maka karyawan yang rajin dia akan mengikuti karyawan yang tidak rajin, karena merasa, ngapain saya rajin-rajin? Sama juga nggak diapa-apain, dia juga nggak rajin, nggak diapain juga. Nah, ini penting memberikan motivasi supaya jangan ada moral hazard di para karyawan. Terus kemudian tadi ada appraisal, ya performance appraisal. Ya kita selain mengevaluasi capaian kinerja karyawan, ya kan, terus membandingkan dengan rencana kerja kita, ya kita lakukan kemudian tentu appraisal, pengukuran di sana. Ya. Pihak yang terlibat di dalam performance appraisal itu kan adalah dari karyawannya sendiri yang kita nilai, kemudian atasan langsung atau manajer dari karyawan sampai top manajemen direksi gitu ya. Dan terakhir yang tadi saya bilang, setelah mendapatkan hasil evaluasi dari karyawan tersebut, ya kita mengambil langkah yang tepat sesuai dengan hasil tersebut, ya kan? Baik ongoing feedback dan informal coaching ya. Jadi kita memberi penghargaan kepada karyawan yang mencapai target, ya kan? Terus memberikan catatan bagi pengembangan. Jadi ke depan dia akan kita apakan. Nah, itu bagi perusahaan ya. Ujung-ujungnya kan perusahaan outputnya bagus, ya outcome-nya hebat, efisiensi dicapai. Nah, bagaimana dengan karyawan sendiri? Ya. Bagi karyawan sendiri tentu menjadi hal yang sangat penting karena karyawan juga manusia kan, butuh diberikan empati, diberikan reward tadi, diberikan dihargai, diwongke lah gitu ya. Kalau bagus ya wah kamu bagus ya gitu ya. Dulu mungkin kalian nggak tahu nggak bahwa dulu ada ada suatu acara di TV menggambar Pak Tino Sidin ya, kalau kalian tahu lah. Sekarang putranya Pak Tino Sidin jadi jadi pengamat politik ya. Itu Pak Tino Sidin dulu kalau lihatin di TV itu ya ini gambar ini bagus gitu kan. Padahal gambarnya supaya oret-oretan kayak cacing nggak karu-karuan. Tapi ya di reward gitu kan. Emang manusia atau orang apalagi anak kecil suka ada banget di reward. Nah sama ya. Jadi bagaimanapun karyawan itu membutuhkan empati dan perlakuan baik. Sehingga apa? Sehingga berpengaruh pada kinerjanya. Ya, ini sama nih kalian nanti kalau udah iya ya kemarin udah keluar ya jadinya
penempatan kakak kelas kalian ya, bener ya? Iya, ada yang di DJP masih banyak juga ya, berapa persen itu? Ada yang udah hitung belum? 50-an, Pak. 50-an, Pak. 50%-an ya? Oke. Sisanya ke Pemda gitu ya, ke mana gitu ya. Sisanya Tapi yang iyalah, tapi yang the best ya kalau ukurannya ini ya, ukurannya take home pay ya tetap pajak lah. Menurut saya gitu ya. Artinya benar-benar ilmu kalian juga dipajak gitu, dipajak dapatnya gitu kan, dan mata kuliah juga diarahkan untuk menjadi fiskus gitu ya. Ya tapi apapun itu disyukurilah gitu ya. Ya. Jadi rasanya apa yang saya jelaskan tadi juga moga-moga tidak hanya semata-mata untuk ukuran orang pajak gitu ya, tapi untuk yang lain kan. Ya semoga cita-cita kalian juga bisa inilah ya, bisa dapat apa yang kalian harapkan lah gitu ya. Nggak diaminin? Oh enggak ya, nggak usah diaminin lah ya. Amin ya. Oke, jadi nanti dalam dunia kerja manapun, dipajak atau enggak pun, saya kira kalian nanti menjadi pimpinan di sana, misalnya gitu ya. Misalnya kalian ke Papua gitu ya, amin nggak? Oh enggak ya. Nggak ada yang aminin ya. Padahal Papua itu indah loh. Ya, indah loh. Saya udah berapa kali ke Papua. Tapi pakai ST, surat tugas, ya bukan SK gitu ya, jadi indah gitu ya. Karena konon kabarnya keindahan Papua itu ya udah 3 bulan 4 bulan udah jadi nggak indah lagi katanya gitu ya. Tapi poinnya adalah kita perlu melakukan rewarding gitu ya, memberikan tadi empati, memuji gitu ya. Kalau kalian nanti berada pada level manajer, kepala seksi gitu ya, ketemu karyawan kalian, staf kalian bagus performanya, panggil, puji gitu, jangan pelit pujian kan gitu kan, karena itu berpengaruh pada kinerjanya. Oh kamu bagus ya, kamu keren ya, good gitu ya, tingkatin. Demikian sebaliknya kalau kurang bagus ya diberikan komen, feedback yang proporsional gitu kan. Nah kenapa karyawan itu butuh sebuah performance manajemen ya kan? Satu, kalau kita baca literatur memberikan apa ya? Memberikan ya tadi dia merasa diperlakukan secara adil gitu ya. Oh iya ya, saya kerja baik dipuji, diberikan empati, bagus, good gitu kan. Atau mungkin hanya kata-kata tadi saya bilang terima kasih gitu kan, karena Mbak Haifa ngasih kerjaan di meja saya, makasih Mbak Haifa gitu. Mbak Haifa oh iya ya. Tapi kalau katakanlah, karena Haifa juga lagi ikut kuliah juga nih kan, Haifa ngasih bukan kerjaan lah, bawa kerjaan ke ruangan saya terus saya diem gitu, pura-pura enggak, lirik pun enggak gitu kan bagaimana rasanya kan. Jadi mengapa performance manajemen dia merasa diperlakukan secara semestinya? Ya, secara psikologis dia akan berpengaruh. Kalian pernah nggak sih? Saya nggak tahu ya kalian pernah nggak sih kalian ngasih WA gitu ke WA teman kamu lah gitu, siapa sih, Danam biasa kayaknya kalau lihat dari rambutnya sih kayaknya pacaran nih kalau lihat ya. Kamu WA pacar kamu dan terus pacar kamu nggak buka-buka WA kamu gitu kan, udah sampai setengah hari gitu. Jangan sehari kelamaan ya, 1 jam aja. Pasti kamu gelisah kan, aduh salah gua apa ya gitu ya. Dan gitu kan. Apalagi udah dibuka WA-nya nggak dijawab ya, nggak direspon gitu. Padahal cuma butuh 3 huruf aja, TKS gitu, thanks gitu kan. Atau 2 huruf, OKE gitu, oke gitu ya. Udah cukup gitu, tapi kita nggak direspon, bagaimana? Nah kalau kalian di pekerjaan, kalian sebagai kepala seksi gitu kan, ada anak buah kalian melaporkan, Pak izin Pak,
pekerjaan yang Bapak sampaikan ke saya sudah saya laksanakan Pak, hasilnya gini gitu. Dibuka, dibaca kan kelihatan tuh kan sekarang kan, oh udah biru tuh, berarti udah dibuka tuh. Tapi nggak dikomen gitu ya. Perlu diapresiasi, itu mangkal banget. Kalau atasannya baik gitu ya, mangkal kita. Kalau atasannya killer gitu ya, takut kan, salah apa saya ya? Gitu. Aduh, jangan-jangan. Gitu. Jadi apalagi sebelum itu terjadi gitu di lobi gitu, di depan kantor ketemu dia gitu, kita lupa nyapa gitu kan, udah makin robot gitu. Akhirnya selama seharian tuh bad mood pas itu ya. Pasti suasana itu adalah udah nggak enak makan, nggak enak tidur tuh ya, udah pastilah. Nah ini harus dipahami psikologi seperti itu gitu ya dalam manajemen performance itu gitu ya. Bahwa karyawan itu butuh diberikan empati, diberikan reward, even hanya makasih, even hanya senyum gitu kan, hanya ngangguk gitu ya. Itu penting, itu pasti berpengaruh pada suasana hati pada saat dia kerja. Kemudian kenapa juga performance management penting bagi karyawan? Ya kan itu tadi, ya kan kita juga sebagai karyawan kita tentu sebagai sumber masukan ya, sumber feedback gitu ya. Ya karena tanpa ada feedback dari karyawan, kita nanti mungkin dalam pembuatan strategi akan tidak pas gitu ya. Sehingga pentingnya performance management bagi karyawan adalah bagaimana kita bisa menampung feedback karyawan sebagai bahan masukan dalam pembuatan strategi tadi. Ya, itu juga salah satu manfaat atau pentingnya performance management bagi karyawan. Ya kan, jadi untuk menampung feedback karyawan sebagai bahan masukan dalam pembuatan strategi. Dan ketiga adalah tentu yang ujung-ujung yang paling penting ya meningkatkan performance bagi karyawan tersebut, ya kan? Ya. Kenapa dia jadi meningkat performanya? Karena dia paham, ya kan? Jadi dia karena paham kondisi apa yang sebenarnya dirasakan oleh karyawan, otomatis dia akan meningkatkan performa dari karyawan tersebut ya. Jadi dengan kita memberi motivasi, sering ngobrol gitu ya, ngasih feedback, ngasih coaching, directing gitu ya, mentoring ke karyawan jadi tahu, oh iya ya, saya memang diperhatiin ya sama pimpinan saya ya. Oh saya jadi nambah nih ilmu saya setelah saya bekerja di situ. Nah, kan tapi ya kan kalau kita baca di literatur dikatakan juga bahwa dalam melakukan manajemen performance ini bukan hal yang mudah, ya kan? Kenapa? Kenapa? Ya karena orang ya beda-beda, rambut boleh sama hitam, tapi ya orang beda-beda karakternya, sifatnya beda-beda. Beda-beda pastilah ya, even katanya anak kembar pun tidak akan kembali identik gitu ya, wajahnya sama, apa yang sama pun sama. Ya kalau kalian, ini karena saya bicara baru kemarin ketemu sama teman saya gitu ya. Teman saya itu adalah, kalau kalian tahu Ivan 17, tahu Ivan 17? Tahu lah ya, Ivan 17. Alvin pasti tahu lah ya, Ivan 17 sebagai entertainer ya. Zaki juga tahu ngangguk-ngangguk. Andi kayaknya nggak ngangguk ya. Andi mungkin nggak tahu kayaknya Ivan 17 ya. Nggak tahu ya. Pandu juga nggak tahu kayaknya Ivan 17. Tahu Dok? Tahu ya, sudah kuduga. Wis tak batin ya. Jadi Ivan 17 itu nanti kalian buka lah, googling lah. Jangan terlalu sibuk dengan kuliah terus ini. Kalau Sarah Konesia kayaknya tahu Ivan 17. Tahu kamu Sarah Konesia? Lumayan Pak tahu. Ya secara dol banget gitu ya. Iya benar Pak. Jadi Ivan 17 itu dia punya saudara kembar. Ya. Kalian lihat wajahnya hampir sama tuh.
Tapi yang satu vokalis, yang satu apa? Zaki. Nggak tahu juga. Tahunya Ivan Seventeen. Yang Baru satu tahu drama. Pak. Ya, Ivan baru tahu Ivan Seventeen punya saudara kembar saya Pak. Aduh. Ini. Kamu mesti lihat ini saya, Instagram saya. Ini gitu. Natalius ini deso-deso gini. Temennya ya lumayan lah gitu ya. Nggak deso-deso banget gitu ya. Apa Pak Instagramnya Pak? Kepo. Jangan ah. Jadi Ivan Seventeen itu punya saudara kembar, kembali ke laptop ya. Punya saudara kembar, satu si Ivan Seventeen itu vokalis, yang saudara kembar itu drummer. Dan itu ya begitulah ya, manusia karakter yang berbeda. Saya juga sering punya inspiratif banget ya, karena Ivan Seventeen kan kena ini kan tsunami itu kan, waktu dia tampil di Tanjung Lesung. Itu dia termasuk yang ya cuma satu kan, yang lain kan meninggal kan. Itu kalau kita dengar story-nya, waduh, kita ampun itu. Dan dia baru bisa bernyanyi lagi setelah 8 bulan gitu. Sejak meninggal istrinya, meninggal grup bandnya ya. Dan dia rupanya kompas. Jadi waktu tampil malam tahun baru, tsunami datang, kru-krunya itu karena di pinggir-pinggirnya ada pohon-pohon bisa megang pohon. Kalau Ivan Seventeen kelempar ke tengah laut. Terus yang lain-lainnya, grup band yang lainnya meninggal. Beliau ya karena mungkin qadarullah ya Allah atau Tuhan masih memberikan ini ya. Nah, saya mau cerita bahwa ya berbeda-beda gitu ya. Bahkan seorang Ivan Seventeen dan mungkin saudara kembarnya menikapi hal itu gitu. Kejadian itu gitu ya. Tapi saudaranya bukan drummer ya, saudaranya kan semua meninggal kan. Saudaranya saat itu nggak jadi. Sekarang mereka punya satu band lagi ya, bersatu dalam satu band. Tapi intinya, jadi ngolor ngidul ya. Intinya saya bisa melihat gitu bagaimana kedua orang yang kembar pun punya karakter yang berbeda gitu. Sama, begitu saya juga dengan tugasnya sebagai kepala kantor di sini, sama-sama gitu, lulusan dari D1, D3 saya jarang, D1 pajak gitu ya, satu angkatan. 5 orang masuk satu pruk gitu ya. Sama-sama bedo. Iya kan? Padahal sama gitu ya. BDK-nya sama gitu ya. Satu BDK dari mana gitu ya. Sama gitu. Dosennya sama mungkin kan. Mata kuliahnya sama kayak sekarang ini. Nanti mungkin Zaki sama Pandu punya style yang beda sama Alvin atau sama Andi atau sama siapa? Sarah gitu kan. Beda pasti. Tapi ya itulah seni gitu ya, art ya. Jadi poinnya adalah ya memang orang tuh punya karakteristik yang berbeda. Oleh karenanya melakukan pengukuran, appraisal, manajemen performance itu bukan suatu yang mudah. Karena manusia adalah makhluk hidup yang punya karakter yang berbeda. Nah, tapi ya kemudian jangan kemudian kalian karena seperti itu kemudian tidak melakukan manajemen performance, ya salah juga gitu ya. Sekarang banyak kok tools yang bisa dipakai gitu ya. Oh ya bisa akhiri kuliah udah ya, Haifa ya? Udah ya, oke. Oke ya, nanti di dalam SDM ada manajemen talenta ya kan? Itu kan dia bisa melakukan review kinerja karyawan ya kan, terus ada absensi misalnya, pengambilan cuti, penilaian kerja itu juga di manajemen talenta ada tuh ya kan. Dan nanti adalah kalian buka. Tapi poinnya adalah dari semua yang saya sampaikan tadi sebenarnya saya ingin sampaikan nanti di dalam kalian melakukan tugas sebagai orang pajak fiskus ya terakhir nih ya. Nanti Pandu nyebut saya biasanya Pak udah habis waktunya Pak gitu ya. Sebentar Pandu ya. Boleh Pandu ya. Dalam kalian melaksanakan tugas sebagai fiskus nanti wajib pajak juga sama tuh punya perbedaan karakteristik karena dia diisi oleh orang-orang bukan oleh robot-robot kan gitu kan. Nah, kalian memang harus pakai itu pendekatan-pendekatan tadi itu, reward ke wajib pajak, punish ya kan, memberikan penghargaan. Katakanlah dengan kalian sebagai fiskus WP ada perlu kalian datang ke tempat kerjanya dengan suatu tugas yang resmi tentunya ya, bukan nyari-nyari. Itu bagus. Penghargaan ke mereka.
Apalagi kalian bawa kepala seksi kalian, bawa kepala kantor, Pak, ini Pak ada wajib pajak, Pak, bayar pajaknya benar, Pak. Bagaimana Pak kalau kita kunjungi, Pak? Itu bagian dari reward ke dia gitu ya. Ya gitu ya. Jadi demikian pula kalau WP nggak dipanis yang saya bilang tadi, cilaka juga gitu ya. Kan pada akhirnya memang itu harus berjalan seimbang. Nah, poinnya adalah gitu ya. Pengukuran tadi baik reward, punishment itu harus berjalan seimbang lah ya. Nah saya ingin itu dipahami oleh kita. Itu yang poin yang penting tadi ya Pak. Punishment, reward harus seimbang. Terus tadi yang terakhir yang saya bilang tadi bahwa ini terkait dengan pengukuran SDM orang makhluk hidup ini karakternya berbeda-beda, bahkan orang kembar pun berbeda. Jadi ya baik-baiklah melakukan itu. Fleksibilitas sangat diperlukan di sana, walaupun ada ukuran performa, ya KPI yang ada, strategi, rencana kerja yang harus dibuat, namun demikian tetap pada perjalanannya akan lakukan adjustment. Oleh karena seperti juga hari ini saya dilakukan monitoring, evaluasi, dimonitor pekerjaan kita. Kemudian dievaluasi, sudah tepat apa belum. Kalau tepat ya ditingkatkan, kalau kurang tepat ya dibenerin. Gitu ya. Jadi mungkin 9.14 ya. Pandu, udah selesai kan Pandu ya? Oke. Oke teman-teman, saya kira tidak ada sesi tanya jawab lah ya. Ya, nanti saya kirim ke Pandu mengenai jawaban tadi UTS, tapi jangan nggak move on yang ngapain juga lah ya. Mending mikir yang lain lah gitu. Ya Zak ya, terima aja Zak ya kalau nilai kan masih ada hari esok ya gitu ya. Ya Pak. Terus kemudian untuk minggu depan mulai lagi ya kelompok berikutnya ya. Ya Pandu ya. Kelompok satu lagi berarti ya. Ya kelompok satu lagi di pertemuan ke-10 ya berarti ya. Ya. Nanti oke, seperti biasa sehari sebelumnya kalian sampaikan ke saya. Oke, saya kira gitu. Tidak ada pertanyaan saya kira ya. Dan insya Allah lah saya dalam hal pemeriksaan UTS ya, walaupun saya juga dibantu juga tuh sama Mbak Haifa ya. Nah, tapi poinnya adalah kita tidak akan sekaku itulah ya. Saya nggak tahu sih kalau dosen lain ya, tapi kalau saya pribadi nggak seperti itu. Kita lihat nanti upaya kalian ya, effort kalian kan harus kita hargai dong, ya kan? Terus pemahaman yang paling penting bagi saya, ya kan? Gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu mungkin ya. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf tadi agak terlambat, memang seperti itulah ya nanti dalam dunia kerja ya. Semoga menjadi manfaat apa yang saya sampaikan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak.